Acara ini juga merupakan acara ICV, yaitu pembinaan mental pegawai muslim, yang dengan tema dengan Ramadan kali ini insya Allah kita tingkatkan produktivitas dan integritas dari pegawai KPP Pratama Sumedang. Baiklah, tidak panjang kata, tapi sebelum itu izinkan saya membacakan profil singkat Pak Ustadz ya. Silakan Dion. Pak Ustadz, saya ingin membaca dari Bapak. Perkenalkan teman-teman, untuk nama Bapak Ustadz pengisi acara pada siang hari ini, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Ali Nurdin. Kelahiran beliau di Sumedang 14 April 1983. Untuk riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Margajaya 1996 ya Pak ya. Kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Ujung Jaya pada tahun 1999. Kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri Tanjung Kerta. Kemudian dilanjutkan S1 di UIN SGD Bandung dan S2 di Uninus Bandung. Untuk jabatan dan organisasi yang pernah Bapak Ustadz Muhammad Ali Nurdin jabat, yaitu sebagai pertama Ketua OSIS dulu ya Pak ya di MTS, kemudian Ketua MPK SMA, kemudian Kosma jurusan, dan untuk sekarang sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Hikam. Dan Bapak Ustadz Muhammad Ali Nurdin memiliki moto yaitu Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Maaf. Iya Pak. Siapa? Oke. Demikian profil singkat dari Bapak Ustadz Muhammad Ali Nurdin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dion. Jadi Pak Ustadz kita ini banyak bergerak di bidang pendidikannya Pak ya Ustadz ya. Ya, nanti diterangkan Pak motonya Pak ya. Oke. Mangga Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Wa qala Rasulullah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala KPP ya, KPP Pratama Sumedang, yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh keluarga besar KPP Pratama Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Pak Kepala yang saya hormati, yang saya muliakan, tak lupa mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Pak MC, Pak Haji, Ketua DKM ya kalau nggak salah. Ya. Jujur Pak Kepala,
ini kali pertama saya berbicara di depan orang-orang hebat bahkan di gedung yang mewah. Saya kalau ngomong di depan siswa itu sudah biasa, Pak. Tetapi ini kan mahasiswa semuanya. Ya, ketika di awal saya menginjakan kaki ketemu sama beliau-beliau orang-orang yang hebat, akhirnya konsep yang sudah disodorkan dari KPP di awal-awal saya hilang semuanya. Ketika melihat yang hadirnya ini orang-orang luar biasa. Kenapa disebut orang-orang yang luar biasa? Ya, hadir di tempat yang luar biasa ini begitu. Kaitan dengan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada Mas ya, Mas ya. Mas yang telah menyampaikan kurikulum PT saya memang itu adanya. Saya Pak Bu malu kalau selalu kalau ada orang minta kurikulum PT, saya kadang-kadang malu gitu kan. Malunya dikhawatirkan orang-orang yang mendengarkan kurikulum PT itu lebih-lebih dari saya gitu. Tadi ada yang lupa ya, istri saya baru 1, insya Allah 1 selamanya. 1. Ya. Dan kalau Bapak Ibu melihat kurikulum PT atau biografi saya tidak ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu, apalagi saya masih muda, tidak apa-apanya. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini, hari ini kita masih bisa menghirup udara. Masih banyak saudara-saudara kita di luar yang saya yakin mereka tidak sebebas kita menghirup udara. Bahkan bukan hanya menghirup udara, satu saja. Apabila nikmat yang menurut kita itu sederhana, contoh nikmat berkedip. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau nikmat berkedip yang maha gratis dari Allah Ta'ala, diberhentikan oleh Allah Ta'ala, jangan lama, 5 menit saja, coba. Nanti kalau ada yang kuat di sini, tidak berkedip selama 5 menit, nanti Pak Kepala kasih hadiah. Siap Pak? Silakan Bapak bayangkan, itu nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Berkedip Pak ya. Saya juga kadang-kadang suka ngajak anak-anak siswa, ayo anak-anak kita tahan berkedip selama 5 menit. 1 menit sudah mulai matanya merah. 1 menit setengah sudah mulai nggak kuat gitu kan. Nah itu bukti bahwa nikmat dari Allah Ta'ala itu sangat banyak, terutama nikmat sehat. Sholawat dan salam kita sampaikan ke baginda alam Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena ini materinya menghadapi bulan Ramadan, yang jelas ya baginda Rasulullah yang memperkenalkan kepada kita bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insya Allah ada sedikit nanti materi yang akan saya sampaikan karena ada bisikan dari panitia, Pak Ustadz kalau bisa membahas tentang persiapan Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kan sudah siap, betul? Kalau nggak siap ya bagaimana gitu kan? Kalau nggak siap bagaimana? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaitan dengan bulan Ramadan, sebetulnya itu tidak lepas dari pertama pengertian Islam, yang kedua rukun Islam tersebut, dan yang ketiga tentang rukun iman. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila di ruangan ini ada Bapak Ibu yang pemahaman keagamaannya lebih-lebih dari saya, mohon maaf. Kalau kata orang Sunda mah, saguru saelmu ulah ngaganggu gitu pangintennya. Nah,
Kalau kaitan dengan pengertian Islam, yang saya pahami, Islam itu adalah agama. Kadang ada orang yang bertanya, Islam itu apa? Agama gitu kan. Ya agama apa? Agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi, dan yang kedua untuk atau sebagai kebahagiaan. Makanya saya tanya, Bapak Ibu sampai usia sekarang apakah bahagia atau masih kurang bahagia menurut agama Islam? Berarti semua tidak bahagia ya Pak ya, nggak ada yang mau jawab. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang sampai saat ini menganut agama Islam semuanya bahagia. Sangat bahagia. Karena saya yakin kalau tidak bahagia kita pasti berat melaksanakan, apalagi yang akan kita hadapi bulan Ramadan. Yang kedua, ya rukun Islam tersebut. Ramadan itu kan, puasa itu kan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa yang keempat. Mudah-mudahan saya tidak salah. Betul kan Pak ya? Syahadat, rukun Islam itu 5 atau 6 Bu? Barangkali Ibu nambah jadi 6. Syahadat, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Bahkan ada orang yang memplesetkan, ada 6 katanya Pak Ustadz. Saya pernah ngajar satu seperti itu. Saya sampai keringetan, mata merah, kamu gak boleh, dosa itu kata saya. 6 Pak kata saya, sok apa yang ke-6? Kembali dari Baitullah katanya. Saya pikir betul juga ya. Kelima kan naik haji, betul Pak ya, Bu? Yang ke-6 Pak balik lagi Pak, masa diam di Mekah? Kalau kata saya betul, berarti ada 6 ya. Itu hanya plesetan anak-anak, hanya supaya tidak ngantuk aja Pak gitu ya. Memang betul adanya Pak ya. Di sini kalau ada bapak-bapak yang pernah naik haji, saya itu sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitullah. Ada 6 Pak. Balik lagi dari Arab ke Indonesia gitu. Yang ke-6 itu. Kalau baik, kemudian dikaitkan juga dengan rukun iman. Dikatakan orang sudah beriman kepada Allah, Rasulullah dan yang lainnya, ya dengan ikhlas melaksanakan puasa Ramadan. Jadi dari ketiga komponen tersebut ini saling berkaitan antara pengertian Islam, rukun Islam, kemudian dan rukun iman kaitan dengan Ramadan yang akan kita hadapi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bulan Ramadan ini bulan yang keberapa Pak Bu di Islam ini? Biasanya ibu-ibu suka tahu ini tentang kaitan dengan bulan. Bulan keberapa Pak? Mas pura-pura lupa atau ngetes saya. Bulan Ramadan itu bulan ke-9 di bulan Islam. Karena waktu itu memang ketika zaman Rasul bulan Islam itu Ramadan itu ya di bulan ke-9. Kalau Masehi itu kan September. Nah, itu mulianya Hijriah itu ya seperti itu. Kalau bulan Masehi itu kan ya itu aja gitu kan. Ramadan ya itu, Januari ya itu gitu kan. Nah, karena perhitungannya kan pakai matahari, makanya dikatakan Masehi itu kan bulan matahari, bulan Syamsun gitu kan. Beda dengan bulan Hijriah, itu kan Qamariyah. Jadi perhitungannya ya bulan. Makanya banyak orang yang berdebat, kapan nih Pak tanggal 1 Ramadan? Kapan tanggal 1 Syawal? Ya. Nah, kalau saya juga sekarang banyak yang bertanya, Pak Ustadz, iraha teh kapan tanggal hiji teh? Kamis Jumaah. Kalau kata saya, ya pertama karena kita mah di bawah pemerintah, betul Pak ya? Ya kita tunggu instruksi dari pemerintah. Yang kedua, ya kalaulah itu Kamis ya bagus, Jumat pun ya nggak apa-apa. Jangan sampai menggerutu kita mendahului hari Rabu, nantinya ujung-ujungnya wah geningan.
Kenapa kan kali Kamis ya? Kenapa kita? Ya nggak apa-apa, hitung-hitung kita latihan saja Pak. Toh nggak dosa. Betul Pak. Dan dulu juga ini seperti ada pertanyaan sholat subuh yang pakai kunut dan yang tidak. Saya pernah punya murid itu beliau sekarang jadi imam masjid di PT Pindad. Baru 1 hari 2 hari Pak Kepala, beliau nelpon saya. Karena saya basicnya guru BK Bu ya, BP dulu itu. Jadi saya itu nggak lepas sama alumni itu. Soalnya di pesantren itu nggak ada yang namanya bekas santri dan bekas guru, nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya bekas murid dan bekas guru, itu nggak ada. Makanya saya titip amanat kepada santri atau siswa yang lulus itu, nanti tolong save nomor saya, kita silaturahim jangan lepas. Nah, kembali ke imam tersebut, dia tanya, Ustadz, saya ini baru 1 hari 2 hari jadi imam, kok ketika saya ngimamin subuh, saya pakai kunut nggak ada yang amin. Awal-awal saya takut Pak, itu makmum ada enggak gitu kan? Itu bagaimana Pak? Akhirnya saya ketemu, emang kenapa? Pas ketika saya tanya ke DKM-nya, di masjid ini memang ada yang pakai ada yang enggak. Nah, beliau tanya, terus gimana Pak hukumnya? Udahlah, kita jangan ngomongin masalah hukum. Capek. Kalau ngomongin masalah hukum nggak ada berhentinya. Gini aja kata saya. Yang pakai kunut itu nggak dosa. Yang nggak pakai juga ya tidak apa-apa. Yang salah ya nggak sholat, kata saya seperti itu. Kamu sekarang berpikirnya logis. Ketika kamu sholat di rest area subuh, itu kan kita macam-macam Pak Buya. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Selepel Buya Hamka pun ketika beliau didaulat jadi imam masjid, imam jamaah yang notabene di tempat tersebut semuanya pakai kunut, beliau enggak pakai kunut, ya beliau pakai kunut. Nah itu, jadi yang saya inginkan, yang saya harapkan jangan sampai Islam itu justru ada konflik, saling gontok-gontokan. Kita ya masing-masing aja. Selama yang kita sembah itu Tuhan, Rasulnya Rasulullah, ya kita bersama-sama. Nah, ujung-ujungnya santri saya yang jadi imam paham dan jamaah pun tidak ada masalah. Begitu, simpel aja Pak ya. Kalau kita ngadu dalil itu nggak ada beresnya Pak. Ila yaumil qiyamah kalau saya. Yang penting kita mah happy aja, yang ngaji sama-sama, gitu, ngaji Quran sama-sama. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kaitan dengan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, ini saya ada beberapa konsep, ada beberapa catatan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu bulan untuk peningkatan ketakwaan personal. Peningkatan ketakwaan personal. Personal itu kan Bapak Ibu sudah paham, itu kan maksudnya kan pribadi gitu. Pribadi. Ayat Al-Qur'annya yang tadi saya sampaikan, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya setiap individu, setiap personal itu kan menginginkan, mendambakan kita berpuasa secara lahir dan batin. Dimulai dari kita berniat, betul? Ya. Dan kita bersungguh-sungguh dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang pertama tentang peningkatan ketakwaan personal. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena segala sesuatu itu kan dikembalikan kepada masing-masing. Contoh, ketika kita berobat, ketika kita sakit berobat ke klinik atau dokter. Ya. Itu kan ketika kita berobat, dokter pasti bertanya, "Bapak apa yang dirasakan?" "Saya sakit ini."
sakit itu. Oke. Kemudian dokter kan mendiagnosis. Oh ini Pak, sakitnya ini obatnya, ya. Dan Bapak ini jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Itu kan personal. Nah pertanyaannya adalah, apakah yang meminum obat tersebut melaksanakan anjuran dokter atau kita yang sakit? Jelasnya ya kita yang sakit. Nah itu peningkatan ketakwaan personal. Ya kita. Masa dokter yang kasih obat dia yang makan juga, dia yang sembuh juga? Ya kita. Sama halnya ketika kita nanti melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, sukses atau enggaknya kita melaksanakan ibadah Ramadan, ya dikembalikan kepada personal atau pribadi Bapak Ibu semuanya. Begitu. Supaya apa? Tadi takun menjadi orang atau muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini di bulan Ramadan itu bulan peningkatan ketakwaan sosial. Makanya saya yakin Bapak, Ibu itu kalau yang sudah terbiasa bersedekah, berinfak, kemudian dan lain sebagainya, itu pasti senang kalau datang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kan segalanya itu 2 kali lipat, double semuanya. Ya begitupun berbuat dosa, tidak hanya berbuat positif ya, dosa pun di 2 kali lipat kan dalam Ramadan itu. Makanya saya itu di pesantren, santri itu paling senang juga kalau datang bulan Ramadan. Dia nggak perlu cari tambahan uang ke orang tua buat takjil. Kami yakin ada yang ngirim Pak, gitu kan. Begitu. Makanya karena apa ya itu? Orang berbondong-bondong untuk meningkatkan ketakwaan sosialnya di bulan Ramadan. Karena yakin di bulan Ramadan itu semuanya double. Nggak ada yang satu, semuanya double. Gitu. Sering kita kan, apalagi saya yakin di daerah sini, Jatinangor ini, kalau masuk Ramadan itu boro-boro bulan Ramadan Pak ya. Hari-hari biasa juga kalau maghrib itu kan macet ya. Apalagi bulan Ramadan. Banyak orang yang berdagang, berbagi takjil. Tiap perusahaan, apalagi sekarang ini sudah masuk ke tahun-tahun politik Pak ya. Betul ya. Kalau dulu itu kan saya masih mengalami Pak, sebelum ada TV swasta itu kan TVRI. Dulu itu kan kalau kita menjelang buka puasa, itu kan istighfar, ya, astagfirullahaladzim, terus ya. Ya, sekarang banyak bermunculan TV-TV swasta menjelang buka itu bukan istighfar. Atas nama Ali Nurdin, saya caleg dari Partai Ember gitu kan. Selamat menunaikan berbuka puasa itu. Semuanya itu Pak ya. Saya dari perusahaan nggak ada. Padahal saya masih juga mengalami dulu. Masih TVRI itu TV-nya kalau mau berbuka itu menjelang adzan itu ada itu istighfar ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian iklannya juga tentang sosial. Kalau sekarang mah dari kita mulai baru bangun juga udah iklannya yang mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah puasa. Itu yang kedua kaitan dengan peningkatan ketakwaan sosial. Makanya mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu yang asalnya infak di canceling itu 2.000, tingkatkan Bu, Pak minimal 10.000. Saya dulu pernah menemani Kiai Sa'dullah, jadi beliau, nah kalau bulan Ramadan Pak, selain ceramah beliau juga imam dulu. Pokoknya di Jakarta itu pula, kalau enggak imam taraweh, Jumatan, kemudian beliau juga ada acara-acara Lailatul Qadar gitu kan. Ngabumbang kalau kata orang Sunda itu. Membaca Al-Quran sampai subuh gitu kan. Dulu saya pernah diajak beliau ngimaman sholat Jumat di Masjid Bintaro kalau ada yang pernah Pak. Saya di kampung itu kan kalau canceling itu kan 2.000 Pak ya. Saya waktu itu sudah disiapkan Pak, beda dari rumah. Wah diajak Jumatan nih sama Pak Kiai. Saya siapkan uang 2.000. 2.000 buat ke jamban, 2.000 buat canceling. Ternyata
ketika lihat orang memasukkan kenceleng itu minimal 50.000 Pak. Saya nggak jadi Pak, dibalikin lagi, malu. Nah itu, ya. Jadi saya malu sendiri. Oh begitu ya. Saya ini kenceleng 50.000, bukan bulan Ramadan. Saya yakin bulan Ramadan lebih seperti ini. Nah itu karena setiap orang itu yakin gitu kan. Karena di bulan Ramadan itu peningkatan sosial itu harus tinggi. Yang asalnya di luar bulan Ramadan kita jarang bertutur, jarang bersapa dengan tetangga, tetapi bulan Ramadan kita tingkatkan. Nggak apa-apa Bu, orang yang lain tidak nanya, kita yang nanya duluan. Bukankah Islam seperti itu mengajarkan? Orang salah, sudah tahu salah, tapi kenapa kita justru yang benar yang disuruh memberikan maaf? Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kita belum ada apa-apanya Pak Bu, ya. Baginda Rasul mah bukan hanya diancam oleh ucapan, bahkan nyawa beliau pun taruhannya. Kita mah tidak ada apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini puasa Ramadan ini membentuk karakteristik yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bagaimana kalau Allah menghendaki kita berkedip itu diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Betul tidak? Jangan lama-lama, 5 menit saja. Itu bagaimana gitu. Makanya, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita mudah-mudahan bisa melewati bulan Ramadan. Bahkan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala bertemu terus tiap bulan Ramadan. Ya, kita bersyukur Pak bisa bekerja di tempat yang mulia ini. Dan saya yakin sebagian dari Bapak Ibu awalnya saya yakin gak ada yang bermimpi kerja di sini. Betul ya Pak ya? Saya sebetulnya dulu gak ada Pak mimpi jadi guru itu. Ketika saya kelas 9, ketika saya kelas 3 SMP itu saya ditanya oleh orang tua. Kebetulan orang tua saya guru juga. Nah, kamu itu nanti mau jadi apa? Dulu itu saya ngeplan sama camat. Saya itu mau jadi camat gitu. Udah, kalau gitu nanti dulu itu kan sebelum IPDN STPDN Pak ya. Kamu nanti kuliahnya ke STPDN. Siap kata saya. Kalau enggak jadi camat jadi apa? Saya mau jadi dokter kata saya. Alasannya apa? Nanti kalau di kampung banyak yang tidak mampu bayar kesehatan, saya enggak gratis saya dokternya gitu. Singkat cerita, dulu itu ketika saya SMP itu kan dirotasi Pak. Jadi 5 besar satu kelas gitu. 10 besar satu kelas. Kita bersaing. Singkat cerita, dulu itu kan ada yang namanya NEM Pak ya. Mungkin Bapak itu masih mengalami NEM. Saya itu di tes fisik lancar, kemudian saya kurang sedikit itu nilai waktu itu. Akhirnya saya nggak lulus setikes waktu itu. Tadi itu takdir juga. Ujung-ujungnya saya jadi guru gitu Pak. Dan saya yakin sebagian besar dulu Bapak Ibu yang sekarang kerja di tempat yang mulia ini, dulunya nggak ada kan yang berpikir saya kerja di perpajakan. Saya yakin enggak seperti itu. Ada mungkin yang mau jadi TNI, Polri, bahkan jadi pengusaha. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, ini takdir Tuhan, ya kita harus laksanakan. Makanya tadi itu yang saya sampaikan. Dimanapun, kapanpun kita bekerja, selama itu halal, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 poin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya pengertian puasa itu sebetulnya yang saya pahami itu ada 2. Yang pertama syiyam, yang kedua shaum. Itu menurut pemahaman saya. Kalau syiyam itu apa? Ini yang umum Pak. Syiyam itu yang umum.
bapak pun, ibu pun sudah paham pengertian siam. Tadi di awal saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Itu pengertian secara umum. Singkatnya, siam itu kan menahan, ya, makan, minum, mohon maaf, dan berhubungan badan bagi suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul ya Bu ya? Betul Bu? Betul Pak? Nah, dan saya yakin di sini sudah nikah semuanya ya Pak? Ah, sudah bisa belum? Oh belum. Berarti poin nomor 3 jangan dibahas ya. Ya simple kan Pak, itu kan umum ya. Menahan makan bisa. Walaupun nanti kalau ditakdirkan saumnya hari Kamis pertama, nanti mohon maaf siapa nanya Pak Dion. Nah, Pak Dion kan masih muda ya, masih semangat. Pak Dion lupa nih hari pertama. Karena biasa sarapan, ada sisa sahur. Oh di kantor ya. Pak Dion tanya, Pak Ustadz batal tuh? Enggak kata saya. Karena lupa. Nah. Datang duhur. Ya, pas duhur ada tugas nih. Ke rumah dulu. Lupa lagi masih ada. Nasi 1 bakul. Dimakan lagi. Pak Dion telepon, Pak Ustadz kumaha? Saya lupa lagi. Tidak apa-apa, enggak batal. Gitu. Tapi kalau 3 kali lebih itu kurang ajar namanya. Itu mau batal Pak ya. Dan juga saya pernah ada santri yang nanya, Pak, kalau kumur-kumur itu batal enggak puasanya? Saya jawab batal gitu katanya. Kenapa? Lawong saya lihat kamu kumur-kumur 3 kali yang keluarnya 1. Betul enggak? Oh iya Pak ya, saya lupa yang kedua saya telan gitu. Ada lagi yang tanya, Pak saya lagi makan, langsung saya ingat, wah saya puasa. Sah puasanya kalau makanan yang ada di mulut dikeluarkan. Tapi kalau Bapak Ibu berpikirnya, tanggung ditelan, itu batal Pak ya. Itu batal. Nah, itu kan makan, minum, menahan. Terus bagaimana Pak? Kami kan sudah berumah tangga. Ini poin yang ketiga Pak. Berhubungan badan. Bagaimana Pak? Tapi tak sengaja gitu Pak. Saya yakin jarang sekali. Boro-boro kita lagi berhubungan badan ketika Ramadan, di luar itu pun kadang-kadang kita enggak kan? Kalau enggak mah, betul. Nah, ada pertanyaan dari Pak Dion. Saya mau kan belum, apa Pak? Belum rumah tangga, berarti saya boleh pacaran? Enggak boleh. Mau siang, mau malam pacaran enggak boleh Pak ya. Kalau di bulan Ramadan. Berarti selain Ramadan kita boleh ya, sama enggak boleh juga. Nah itu simple pemahaman saum, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan. Itu saum. Nah pengertian selanjutnya, ini esyam. Kalau selanjutnya itu saum. Nah ini, saum di sini mah bukan makan, bukan menahan makan, bukan menahan minum. Ya, ini mah kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, aspek sosial. Menahan kita untuk bergibah, menahan kita untuk menggosob. Gosob itu meminjam barang orang tanpa izin, itu gosob. Beda dengan mencuri. Nah, biasanya mohon maaf ibu-ibu kan itu, tapi bukan di sini Bu ya. Kaitan dengan gosip itu kan sudah biasa ya. Apalagi gosip itu kan kadang-kadang tidak ada komando, itu sudah langsung treng. Nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Ketua DKM, sekarang kita meeting untuk mempersiapkan gosip untuk minggu depan. Itu nggak ada. Nggak ada gosip yang dipersiapkan, itu nggak ada. Semuanya langsung spontan. Nah, ya, saum itu ya itu pengertian saum di sana itu menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita untuk menyakiti orang lain, menahan diri kita untuk tidak berbuat jelek kepada orang lain. Itu pengertian saum. Jadi kaitan dengan akhlak, kaitan dengan etika.
Nah, itu pengertian saum dan pengertian siam. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bulan Ramadan juga itu adalah bulan maghfirah atau bulan penuh ampunan. Makanya kita tinggal menghitung hari, beberapa hari lagi menghitung jari menghadapi bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama mengingat-ingat dosa apa yang sudah kita laksanakan. Kita catat, kita introspeksi, biar nanti di bulan Ramadan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di seluruh pelosok dunia itu paling senang saya sampaikan, saya katakan ketika menghadapi bulan Ramadan, karena ini pasti bertemu dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Setahun ke belakang dosa kita pasti akan diampuni Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Makanya bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan orang menyampaikan bulan Ramadan itu adalah kakeknya, datuknya bulan-bulan Islam yang lainnya. Karena diharapkan sekali. Selanjutnya, bulan Ramadan itu adalah bulan kemuliaan. Karena apa Pak Bu? Di bulan tersebut itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Malam yang dinanti-nantikan. Itu biasanya malam-malam ganjil. Makanya kalau di kampung-kampung itu kan kalau sudah mulai hitungan ganjil 15, 17, itu kan ramai sekali Bu. Di tajuk, di surau, di masjid. Tadi saya sampaikan ngabungbang namanya. Mereka begadang, baca Quran, ngobrol. Karena saya tanya, kenapa nih Bu? Kita tidak mau melewati malam Lailatul Qadar. Suratnya ada. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Selain Lailatul Qadar itu yang didambakan, itu kan malam diturunkannya Al-Quran yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita selalu baca. Itu sangat mulia di bulan Ramadan itu. Terakhir, di bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya seluruh doa. Ya, Pak, Bu, jangan bermuluk-muluk, jangan memaksakan kita berdoa kalau kita nggak bisa doanya menggunakan bahasa Arab. Salah-salah nanti kalau kita salah melafalkan, salah juga yang terima. Malaikat yang bingung. Ya si Bapak nggak doa naon ya gitu kan. Bacanya apa ini? Ya. Ya kita mampunya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Jawa ya Jawa. Inggris ya silakan. Toh insya Allah, Allah Ta'ala itu kan maha segalanya. Betul. Ya. Ya jangan sampai nanti kita menggunakan bahasa Arab. Ya itu malaikat bingung kan. Dan doa itu kan yang jangan yang panjang-panjang. Makanya ada doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu katanya. Ya contoh Mas Dion belum nikah yang doanya jangan banyak-banyak, enteng jodoh kan. Bapak Ibu yang sudah nikah jangan banyak-banyak doanya. Selamat dunia akhirat keluarga kami, rezekinya lancar. Betul kan? Sekarang sudah kerja di sini doakan terus ini lembaganya ini maju, ya para pemimpinnya tetap sehat, kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Itu aja, ya jangan muluk-muluk kita berdoa ingin kaya raya, mobil 10 gitu kan, rumah di mana-mana. Tetap aja ujung-ujungnya kita selamat dunia dan akhirat, begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah itu poin-poin yang menurut saya penting yang bisa saya sampaikan di kajian menjelang Ramadan ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan ya dengan sedikit materi yang saya sampaikan ini kaitan dengan integritas, ya, kaitan dengan produktivitas
di lembaga ini lebih meningkat. Terutama nanti di bulan Ramadan jangan sampai kita banyak alasan. Kenapa kata Pak pimpinan kok tidur terus? Saum Pak, aduh lapar. Ibu kenapa terlambat? Aduh saum Pak, macetnya. Ya itu jangan jadi alasan. Kalau seperti itu kan ini nggak mana gitu kan produktivitasnya ya, mana itu integritasnya gitu kan. Tetap Pak, justru dari poin-poin yang saya sampaikan justru di bulan Ramadan itu harus meningkat semuanya. Yang asalnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, selalu seperti itu. Ya, nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu semuanya sehat semuanya, dan selalu disayangi oleh Allah Ta'ala, dan tolong sampaikan salam takdim hormat kepada keluarga Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melewati bulan Ramadan tahun ini dengan baik, dengan mulus, dengan lancar, dan bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila ilmu yang saya sampaikan tidak berkenan dan tidak kurang dari harapan dari Ibu dan Bapak semuanya. Saya kembalikan ke Pak Haji. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sangat luar biasa penyampaian materinya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada dibuka tanya jawab boleh Pak Ustadz? Atau langsung di Mudah-mudahan tidak ada. Ya, demikian kalau begitu ini kita akhiri kajian kita. Kalau tidak ada pertanyaan, benar tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Bisa, kalau saya ada pertanyaan monggo, kalau bisa saya jawab. Iya. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Saya nanti catat, nanti kan insya Allah kalau kita masih silaturahimnya berlanjut, Siap, nanti ada kiai, ada ustadz yang lebih tinggi ilmu dari saya nggak bisa jawab, nanti beliau-beliau yang akan menjawabnya. Tapi kalau mau di PR kan nanti ada di Pak Tito nomor handphone saya, barangkali mau bertanya, monggo silahkan. Ya, silahkan Pak. Ya. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, mohon Pak Ustadz bisa memimpin doa kita semua untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan yang akan insya Allah kita akan laksanakan. Mangga Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lilakal kalmi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami selalu diberikan kesehatan dalam mengemban amanah, dalam bekerja. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan dilapangkan rezeki kami, dicerdaskan anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kami semuanya bisa melewati bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.